Halo semuanya, balik lagi bersama saya Maulana di tutorial AutoCAD. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial untuk membuat azimut atau sudut alfa dalam AutoCAD. Perlu kita ketahui bahwa dalam AutoCAD, sudutnya atau garisnya itu dimulai dari timur. Sementara untuk membuat azimut atau sudut alfa, itu kita harus menggunakan patokan dari utara. Kemudian, dalam AutoCAD, kita menggunakan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Sementara untuk membuat sudut alfa, kita harus menggunakan arah yang searah dengan jarum jam. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan hal-hal tersebut. Kita akan menggunakan units untuk menyesuaikan hal-hal tersebut. Kita akan pilih direction terlebih dahulu dan kita akan pilih north, yaitu utara. Oke. Kemudian untuk skalanya kita akan menggunakan meter. Lalu kita centang clockwise-nya agar arahnya searah dengan jarum jam. Kemudian untuk angle kita menggunakan tipe degrees, minute, second, yaitu derajat, menit, dan detik. Dan dengan presisi saya akan pilih yang ketiga karena data-data yang akan saya kerjakan adalah menggunakan data-data yang seperti ini. Jadi presisinya bisa menyesuaikan sesuai dengan data. Dan untuk length, saya akan menggunakan tipe desimal. Dan untuk presisinya, karena data saya adalah 2 angka di belakang koma, maka saya akan menggunakan presisi yang ketiga. Baik, setelah selesai kita akan klik OK. Kemudian jangan lupa, kita juga harus men-setting all snap-nya. Kita harus men-setting snap-nya. Pastikan endpoint kita checklist dan node kita checklist. Oke. Kemudian kita set DDP type kita, yaitu adalah point style yang kita inginkan. Saya menginginkan style point yang ini dan dengan ukuran sebanyak 5%, sebesar 5%. Oke. Baik, selanjutnya kita akan menentukan titik koordinat yang kita inginkan. Pertama, kita harus menggunakan command point. Saya ingin menuliskan koordinat sebesar 10,5. Dan disinilah koordinatnya. Kemudian, saya menginginkan sebuah garis dengan derajat, menit, detik. Dengan alfa 32 derajat, 32 menit, dan 32 detik. Dan dengan panjang sebesar 5 meter. Bagaimana cara menentukan hal-hal tersebut? Maka kita pertama-tama harus menggunakan P-line. Lalu kita dekatkan ke koordinat yang sudah kita masukkan tadi. Lalu kita tulis add. Dan kita tulis berapa banyak, berapa panjang yang kita inginkan. Saya menginginkan 5 meter, maka kita tulis 5,00. Kemudian untuk derajat, menit, dan detiknya, kita menggunakan kurang dari, tanda kurang dari, tanpa spasi, kemudian kita langsung masukkan angkanya. Saya menginginkan angka 32 derajat, kita tuliskan 32D, 32 menit, kita tuliskan 32, koma, atas, kemudian kita menggunakan 32 detik, yaitu tanda petik. Setelah selesai, maka kita bisa enter. Dan disinilah koordinat B. Maka kita bisa menggunakan poin lagi untuk menandakan bahwa itu adalah koordinat B. Dan disinilah fungsi dari OSNAP, yaitu endpoint. Kita pencet. Lalu, saya ingin menemukan titik C dengan data bahwa alfa BC yaitu 139 derajat, 42 menit, dan 18 detik dengan panjang BC sebanyak 4,78 meter. Lalu, kita akan ulangi cara-cara yang tadi. Baik, yaitu kita harus menulis P-line. Kita dekatkan, kita pencet. Kemudian kita tulis add. Berapa panjang yang kita inginkan, yaitu 4,78 meter. Kemudian kita masukkan DMS-nya, yaitu 139 derajat, 42 menit, dan 18 detik. Dan disitulah
titik C. Maka kita bisa menggunakan point lagi. Dan beginilah cara membuat azimut dari AutoCAD. Dan untuk koordinat-koordinat selanjutnya, kita bisa menggunakan langkah-langkah yang sama seperti yang tadi sudah saya contohkan. Selanjutnya, mungkin kita bisa memberikan nama dari sudutnya, nama dari titik koordinatnya. Yang pertama itu kita harus menggunakan teks. Lalu kita akan pilih seberapa besar dan ditempatkan di mana teks kita. Dan cara untuk menggunakan teks saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya, jadi bisa dilihat channel-channel video-video saya yang sebelumnya. Baik, habis itu kita mau menuliskan sudut B di sini. Dan sudut C di sini. Enter. Kita bisa pindahkan sudut B-nya mungkin agar terlihat lebih dekat. Tapi sebenarnya tidak dipindahkan juga tidak apa-apa. Oke. Baik, jadi begitulah cara membuat azimut dengan menggunakan AutoCAD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu layering. Kita akan menggunakan layer, yaitu merupakan salah satu fasilitas AutoCAD yang sangat membantu usernya untuk mengorganisasi objek-objek yang telah digambar. Dalam artian, kita dapat mengelompokkan objek-objek tertentu agar kita dapat secara langsung melakukan seleksi atau editing dalam AutoCAD ini. Karena ketika kita sudah menggunakan AutoCAD, gambar yang akan kita buat tidak sesimpel ini. Kita akan memakai gambar yang lebih rumit. Begitu. Dan untuk ilmu ukur tanah dan pemetaan, kita bisa menggunakan layering sebagai fungsi dari peta digital. Jadi kita bisa membeda-bedakan mana itu titik, mana itu garis, mana itu huruf. Kita bisa menyeleksi objek-objek tersebut. Baik, bagaimana cara membuat layer? Yang pertama kita bisa lihat di sini ada tulisan layer. Bisa kita pilih. Lalu kita pilih yang ini, new layer. Kita akan pakai menamakan layer ini dengan nama teks. Oke. Kemudian kita pilih warna yang kita inginkan agar kita bisa membedakan mana layer yang satu dengan layer yang lainnya. Oke, kita akan menggunakan warna kuning. Untuk layer teks, kita akan buat layer baru, yaitu geometri. Atau untuk lebih enak kita akan menggunakan polygon. Dengan warna biru muda. Kemudian kita juga akan menggunakan layer, yaitu layer titik, yang mungkin belum kita masukkan. Baik, kita akan menggunakan warna hijau. Oke. Jadi, fungsi layer ini seperti yang sudah dijelaskan, yaitu untuk menyeleksi. Dan fungsi dari simbol lampu, itu adalah ketika kita mengklik simbol lampu ini, maka layer yang kita pilih itu hilang, namun masih bisa terselect. Dan untuk yang freeze, yang ini, ketika kita klik, maka layer yang kita pilih akan hilang, namun tidak bisa diselect. Jadi ini adalah fungsi dari lock. Ketika layer ini kita pilih, lalu lock ini kita pencet, maka layer yang kita pilih tidak bisa diselect. Begitu. Ini adalah fungsi-fungsinya. Baik, langsung saja. Bagaimana cara kita memasukkan teks, titik, dan polygon ini menjadi layer? Maka kita harus memasukkan command change. Kita akan pilih objeknya. Saya akan pilih terlebih dahulu untuk yang teks. Lalu kita pencet enter, lalu kita pilih properties. Lalu kita pilih layer, karena layer yang akan kita ganti.
Lalu kita harus memasukkan nama layer yang kita inginkan. Saya ingin menamakan layer ini dengan layer text. Baik, kita harus menulis nama layernya sesuai dengan apa yang kita tulis dalam layernya. Tidak boleh salah. Enter. Lalu enter lagi. Maka akan berubah menjadi warna kuning untuk yang sudah saya select tadi. Baik, selanjutnya saya akan men-select poligon ya. Saya akan select garisnya atau poligonnya. Enter, kemudian kita ulangi langkah yang tadi. Lalu kita ingin ubah ke layer polygon. Enter, enter. Maka garisnya akan menjadi berwarna biru. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan fitur lock. Saya akan melock fitur polygon dan fitur text. Maka, jika seperti ini, saya akan lebih mudah untuk men-select titik. Karena saya tidak perlu mengklik satu-satu. Saya cukup men-select. Dan yang terselect hanyalah titik. Yang garis dan yang teks tidak terselect. Kenapa? Karena tadi sudah saya lock. Baik, itu akan memudahkan proses pekerjaan kita. Enter. Kemudian kita pilih properties. Kita ulangi langkah yang tadi. Kita pilih layer. Lalu kita tulis apa nama layer yang kita inginkan. Yaitu titik. Enter. Enter. Baik, sudah jadi. Itulah fungsi layer. Jadi, pada tutorial kali ini, saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat sebuah titik koordinat dengan menggunakan data azimut, bagaimana cara membuat azimut, dan bagaimana cara kita layering. Baik, sekian tutorial dari saya pada kali ini. Kita ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Stay tuned and keep curious. Dadah!